terbelah, ternyata di dalamnya ada seekor semut yang di mulutnya ada makanan. Lihat wahai Musa, semut dalam batu, dalam batu, dalam batu. Aku tanggung rezekinya, apalagi anak istrimu yang manusia. Ya, nek bahasa kasare abah kulo, Allah nggak mungkin ngerobek mulut kita. Mulut kita kan terbuka. Nggak mungkin ngerobek mulut kita kecuali dikasih pangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dunia ini nggak ada harganya di sisi Allah. Secara keseluruhan nggak ada harganya. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa minha kafirun syurbatama. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dunia ini secara keseluruhan beserta isinya harganya di sisi Allah sama dengan satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberikan seteguk air oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir tidak dikasih seteguk air seperti itu, nggak dikasih sama Allah. Kalau dunia ini harganya sama di sisi Allah dengan satu sayap. Di Pacul Goang ini satu sayap nyamuk pinten regone? Sampean kumpulno sak kilo dol nak wong Cina gak dituku. Ayah, buat apa ini nyamuk 1 kilo katanya. Sak kilo aja gak payu sayap nyamuk ini. Opo maning cuman 1. Gak ada harganya di mata Allah. Makanya dicor, dikasihkan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini diberikan oleh Allah kepada yang meminta dan kepada yang tidak meminta. Tapi akhirat diberikan oleh Allah hanya kepada yang meminta dan berusaha supaya selamat kelak di hari kiamat. Seperti yang saya katakan tadi, dunia dilaknat oleh Allah. Kecuali zikir dan mengurus zikir, membantu zikir, orang alim dan penuntut ilmu. Dan Allah sendiri bertitah kepada dunia, ya dunayya. Allah kalau manggil dunia ini ya dunayya dengan tasghir. Wahai dunia yang hina, man khadamani fakhdimihi wa man khadamaki fastakhdimihi. Barang siapa yang khidmat kepada aku lebih mengutamakan akhirat daripada engkau, jadilah engkau pembantunya, mudahkanlah urusannya. Dan barang siapa yang mengejar-ngejar engkau wahai dunia, jadikanlah dia sebagai budakmu, selalu mengejar-ngejar engkau, sibukkanlah dia sehingga tidak ada waktu untuk beribadah kepada aku. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita lihat orang dunia sibuk be dunia, sampai apa turu sing dipikirno dunia tok wae. Tangi turu sing dipikirno ya dunia tok wae. Sehingga ketika diberitahu tentang mati, wah paling wedi. Padahal nek wedi mati ya mati. Jadi gak usah wedi, tapi mempersiapkan kematian dengan sebaik-baik. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, tidak ada yang termulia di dunia ini kecuali ilmu. Wa mal fakhru, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, illa li ahli ilmi innahumu alal huda liman istahda adillau. Tidaklah kebanggaan yang sesungguhnya, kemuliaan yang sesungguhnya di atas muka bumi ini kecuali dimiliki oleh orang yang berilmu. Kebanggaan apa? Karena mereka bisa menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adillah, dengan dalil yang jelas, dengan pegangan yang kuat. Karena mereka menjadi pelanjut perjuangan dakwah manusia yang termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, masalah ilmu adalah cahaya Allah. Yang kedua, orang yang berilmu disebut sebagai warathatul, pewarisnya para Nah, orang yang mulia kan Nabi, betul. Dan Nabi yang termulia siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu yang termulia adalah ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah enggak meninggalkan harta sama sekali. Padahal Rasulullah nek gelem yen purun Bu, tahu ditawari Bu be Allah.
Katakan kepada Nabi Muhammad, kalau dia mau, aku jadikan semua gunung di Mekah menjadi emas untuk dirinya. Gunung jadi emas. Saya diundang ke Freeport sudah 2 kali. Sampai ke tambang emasnya, sampai ke tempat pabrik emasnya. Masuk ke pabrik emas, saya gak ada uang belas, gak ada pengawas belas, tapi CCTV nak dindi. Saya pulang dikasih batu yang mengandung emas sakmene, tak wara keriin wae emas e. Ojo ambek watu nih abot. Tapi wis mulai nyesel, ya Allah apa gak tak coba rek. Itu Freeport baru gunung yang mengandung emas, bukan gunung emas. Gunung yang mengandung dari zamannya Pak Karno sampai sekarang enggak ente-ente sih. Diperkirakan 20 tahun ke depan baru habis. Tapi setelah habis ada uranium di sana. Waduh. Oke, Freeport itu oke. 10 hari saya di Freeport. Oke. Ini Nabi Muhammad ditawari semua gunung di Mekah jadi emas untuk kamu. Nek seandainya Rasulullah ngomong, iya saya mau ya Allah, aku keturunannya saya entuk iki, saya dapat bagian jelas gunung emas sih. Mekah itu kota yang dikelilingi gunung, luar biasa. Moh gak gelem Rasulullah, ya Allah nek kula jenengan iki ya Allah ditawari kaya ngono. Ana wong takok mbek aku, "Beb, ya apa carane Beb dapat dolar 2 karung?" Ono doane ta Beb, ono wirite ta Beb, nek ero gak tak kena kon wirite. Aku yo gelem dolar 2 karung e. La ilaha. Motor kan iso ganti, motor Al-Fatihah ya. Motor Al-Prat. Oh enak sebab numpak Alphard iku rek. Gak kroso. Tapi kroso nak dompet. Bensin iku cuwepet. Aku wong Surabaya ku ono, Beb kalau mau pakai Alphard saya pakai Velfire, saya pakai Hammer. Oh apa yang gaya Hammer? Nak Jombang gaya Hammer. Nak Surabaya wae keliling Surabaya Hammer ku 500.000 bensin. Nak Jombang piro? Waduh, gak nutut. Tak MPN Hammer muji tak ora. Numpak R3 wae enak sih. Montore Ustad sih, irit. Mari ini apa tuku solar tambah wirid. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, cukup suatu kebanggaan disebut sebagai pewaris Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau ingin harta yang banyak bisa. Beliau kalau ingin punya kekuasaan tertinggi bisa. Tapi beliau ingin menunjukkan kepada semua umatnya, beliau manusia yang termulia. Beliau ingin menunjukkan yang termulia adalah ilmu, bukan yang selain ilmu. Dan kalau orang punya jabatan, orang kalau punya harta, dipergunakan untuk membantu orang yang berilmu, maka jabatan dan hartanya itu adalah jabatan dan harta yang bermanfaat. Sehingga Rasulullah menyebut ilmu sebagai warisannya, warisanku. Wah luar. Faman akhadhahu, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, faqad akhadha bihadzin wafir, telah mengambil bagian yang terbesar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang berilmu meskipun sudah meninggal dunia, kita lihat almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Aziz, Kiai Haji Abdul Aziz, luar biasa, masih dikenang, masih bermanfaat. Dan luar biasa beliau sekarang di alam kubur, setiap ibadah yang dilakukan oleh murid beliau, beliau juga mendapatkan pahala. Setiap majelis ilmu yang dihadiri oleh satu murid beliau, beliau juga mendapatkan pahalanya. Masya Allah, kita bayangkan betapa bahagia, luar biasa beliau di alam kubur, di alam barzakh, tempat yang terbaik di alam barzakh yang sekarang beliau dapatkan karena ilmu. Bukan karena kekayaan, bukan karena wibawa, bukan karena pengaruh, bukan karena jabatan, bukan karena hal yang lain. Maka kulon jenengan seharusnya bangga. Siapapun kita, kalau anak kita menjadi penuntut ilmu, harusnya kita dorong. Nak, nek kon hafal alfiah, nak,
tak haji no. Wah, anak akan tambah semangat. Waduh, tak ngapal alfiah wis. Pak, aku wis hafal alfiah Pak. Ya apa Pak? Haji Pak. Cik, gurung iso haji. Salaman mbek Pak Haji wae dhisik. Waduh Bapak rek. Hafal alfiah. Cik dorong ono ongkos enak ya. Dikasih motivasi sehingga anak ini memiliki semangat yang besar karena orang tuanya bukan hanya merestui malah mendukung, mendorong dirinya untuk menjadi penuntut ilmu. Dan jangan bingung masalah rezeki, Allah yang ngasih rezeki. Coba kalau jenengan lihat poro kiai iki kerjane apa? Kiai Sobih ini kerjanya apa? Ono kantore dah. Ka ono. Aku iki kerjane apa? Aku iki pengacara, pengangguran. Tapi banyak acara. Makanya kalau nulis SPT tahunan itu, pekerjaan ini gitu, tulis wira swasta wis. La ilaha. Kemarin sempat ke rumah sakit ngedrop, disuruh ngamar tak gelem, mau ngono undangan akeh. Yeah. Beb ngamar beb, gak gelem aku, suntik kenai. Wis ta beb ngamar tolong dino. Sampai napi gantino ceramah ta. Nek sampai napi gantino ceramah ya gak apa-apa. Aku daripada ngecewakan wong-wong luwih baik istirahat nak motor tak bilang. Suntik kenai. Engko aku mulai teko Jombang gak iki mari ngene. Tak suntik maneh gak apa-apa ta. Ojo, gak mau ngecewakan lorone cuman ngono koyo arek cilik ae tak bilang. Ya. Nah ini perawatnya pertama tanya, Habib ini kerjanya apa? Jawab apa? Aku bingung aku. Ceramah masuk pekerjaan gak ono iki. Mau balik, aduh didik pekerjaan iki. Didik bekerja. Kerjaan saya keliling. Oh keliling. Bawa apa Pak? Waduh, nggawa apa rek? Nggawa motor tak bilang. Oh bawa motor ya, Masya Allah ya. Jualan motor wis sakarepmu dalam hati. Yang penting betul aku nggak bojok keliling ngomong motor. Rezeki itu ditanggung sama Allah. Ada seorang pemuda masuk masjid, tidur 3 hari di masjid, ditanya oleh takmir masjid, pemuda, kamu kok tidur 3 hari di masjid, gak kerja ta? Enggak, saya kerja sama Allah. Saya beribadah kepada Allah di masjid. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada saya. Iya, memang rezeki dari Allah, tapi kan harus ada sebabnya. Ngetokno dalil iki ketua takmir masjid, waja'alna kulla syai'in sababa fa'athba'as sababa. Setiap sesuatu itu ada sebabnya. Rezeki ku ono sebab, kerja baru entuk rezeki. Oh ya wis, tak kerja dhisik metu. Seminggu maneh balik iki pemuda iktikaf nak masjid iku 3 dino. Ditegur lagi sama takmir masjid, pemuda, kan saya sudah negur kamu seminggu yang lalu, kenapa kamu ulangi? Oh sekarang tenang saja, ada Yahudi tetangga masjid ini yang menanggung saya setiap hari 1 dinar. Jadi saya nggak perlu kerja. Oh kata ketua takmir masjid, oh nek ngono aku tenang, ono sing nanggung rezekimu. Wah mu arek enom iki, kurang ajar sampean iki Pak. Gak pantas sampean dari ketua takmir masjid. Seminggu lalu saya bilang sama sampean, yang nanggung rezeki saya adalah Allah. Sampean gak percaya. Ketika saya bilang sama sampean, saya nanggung rezeki saya Yahudi, sampean percaya, tenang. Gak pantas sampean dari takmir masjid Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Rezeki dari Allah. Jangan sampai, apalagi Allah tuh menjamin rezekinya para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu aja dijamin rezekinya sama Allah. Bagaimana dengan para kiai? Bagaimana dengan para ulama? Orang yang menjadi pewaris Nabi Muhammad, orang yang melanjutkan perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tadi saya sampaikan kepada segenap pengurus Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyiin, perkataan Habib Umar, guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dari Tarim, hafizahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Beliau mengatakan dakwah di pondok pesantren lebih baik daripada 1000 dakwah di luar pondok pesantren. Jadi ustadz-ustadzah ngajar nak pondok pesantren lebih baik daripada 1000 kali dakwah di luar pondok pesantren. Sebab ketika anak didiknya berhasil
maka ketika anak didiknya ini keluar dari pondok pesantren, dia akan berdakwah lebih dari 1000 kali. Baru satu, bagaimana dengan dua, bagaimana dengan tiga, bagaimana dengan ratusan anak didiknya yang berhasil untuk menyebarkan agama, melanjutkan perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kedua yang perlu disadari, difahami oleh para wali santri, anaknya adalah disiapkan oleh Allah untuk menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh seharusnya kebanggaan yang luar biasa. Ya Allah, anakku iki ya Allah, yang ganteng ndak, elek ya ndak, mosok wong tua pe ngomong anake elek. Gak ono wong tua ngomong anake elek, masih anake elek ya. Ganteng ya ndak, elek ya ndak. Tapi kok dipilih mbek Allah dadi penuntut ilmu pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu diingat, Nabi besar Muhammad itu juga dalam berdakwah banyak tantangan, banyak halangan, banyak gangguan. Pewaris Nabi Muhammad pun harus siap, ono tantangane, ono halangane, ono gangguane, harus mensikapi semuanya seperti sikapnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus menjadi pewaris yang sempurna daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jenengan sedoyo dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi penerus perjuangan Nabi besar Muhammad, menjadi dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tak bahas singkat wae, wis awan ya. Ibu-ibu wis kipasan tok ket mau. Padahal katanya dokter, Bu, sampean kalau kipasan itu tambah keringetan. Sampean tambah keluar energi nek kipasan. Sampean meneng tok ae. Entuk angin alhamdulillah, ka entuk angin yo sah. Iki angin gak tutup, Bu, terus terang ae. Gak apa-apa, gak apa. Iki olahragaku, Bu. Olahragaku ki yo ceramah. Tuku treadmill nak oma digawe mek 5 dino tok. Mari ngono nganggur sampai saniki 5 wulan. Sebab katanya dokter yang tadi, Beb, sampean ki lemu, Beb. Tuku treadmill, Beb. Paling sekali ping loro ceramah wis cukup kayak tuku treadmill, Beb. Iya. Tuku treadmill 5 dino tok semangat. Mari ngono semua alas. Ndak apa-apa, alhamdulillah. Berdakwah di jalan Allah adalah tugas yang mulia. Karena itu tugas yang diemban oleh para nabi dan rasul. Dakwah enggak mesti sampean harus ceramah, enggak mesti. Dakwah yang paling bisa diterima oleh masyarakat adalah dakwah bil hal, dakwah dengan perilaku. Al-Imam Malik bin Anas itu ketika mau belajar kepada gurunya Rabi'ah, diimamai oleh ibunya sing imamai. Masya Allah, santriwati ini insya Allah punya anak-anak yang hebat nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Enak loh jadi santriwati insya Allah. Sekarang sebabnya santri-santri ini, santri lanang santri wetok, pasarannya lagi naik sekarang. Artis nyeluk ustad loh, ono artis ndelek ustad ya. Siap-siap wae, mungkin sampean yang dadi bojone kan lumayan. Tau matok sampean ngajari artis. Ibu Imam Malik bin Anas mengatakan, ya Malik, khudh min Rabi'ah adabahu qabla ilmahu. Ambillah daripada Rabi'ah adabnya sebelum ilmu. Adab sangat penting untuk kita pergunakan dalam dakwah. Orang yang berilmu itu ketahuan kalau dia berilmu, kalau dia punya adab, kalau dia punya akhlak. Karena ilmu dengan adab, dakwah dengan adab ini lebih bisa diterima di kalangan masyarakat. Orang kalau dakwah dia congkak, nggak bakal diterima. Meskipun ilmunya tinggi, setan iblis itu alim. Nggak mungkin jadi pemimpinnya malaikat sebelum Jibril kalau nggak alim iblis itu. Alim. Akan tetapi karena dia congkak, nggak manfaat. Tapi lihat, orang yang tawadhu, man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man takabbara
barang siapa yang sombong akan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah dengan adab, diperlihatkan bagaimana cara kita senyum sama siapapun, sama saudara kita sesama muslim, yang kita kenal dan tidak kita kenal, kepada non muslim pun. Bulan lalu saya kedatangan tamu dari Manchester, Inggris. 12 tahun yang lalu dia masih non muslim, baru masuk Islam 12 tahun yang lalu. Masuk Islam karena ngelihat ada satu orang pakai seperti saya ini, pakai imamah, pakai jubah, jenggot, tapi wongnya memang gantengnya luar biasa. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri dari Jeddah, murid daripada guru saya Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Delok melakune Habib Ali, jalan tuh sambil senyum, ketemu orang senyum. Wong kafir loh sing disenyum iki, wong kafir senyum, senyum, santun. Melihat orang ini langsung, orang itu pertama jenenge Luk. Tak bilang untung sampean gak anak Indonesia. Dadi mereknya sabun sampean. Tak delok paspore sik jenenge Luk. Durung ganti. Untung sampean gak anak Indonesia sampean. Tak delokno Luk iki lho sampean. Loh kok dadi mereknya sabun aku rek. Saya ngelihat jalannya orang itu, saya melihat peringainya orang itu, saya langsung tertarik. Saya ikuti, orang ini saya ikuti. Kemudian saya tanya, ini orang agamanya apa? Islam. Oh ini Islamku yo. Santun yo Islamku yo. Iya. Gak seperti sing tak rungokno teroris, radikal. Oh enggak, titik ngono Islam. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri ini pernah ke Denmark. Dakwahnya keliling, wah luar biasa. Amerika, kulo kan Jombang. Alhamdulillah. Tapi nak Amerika bahasa opo? La ilaha. Di Denmark ada seorang wanita ngomong di bandara, ngelihat Habib Ali Jufri selalu senyum. Mukanya tuh seri-seri, berseri-seri. Selalu senyum, ngomong dengan senyum. Jadi wong zaman sakniki ana sing ngrasa pinter dhewe sak donya ya. Sarunge cingkrang, celonanya cingkrang. Ketemu wong kafir, syirik, bid'ah, la ilaha illallah. Murid iblis iki. Nauzubillahi min dzalik. Iki cikal bakal ISIS iki. Nauzubillahi. ISIS lah ngono, pertama membid'ahkan, mengkafirkan, mensyirikkan, kemudian mateni wong. Nauzubillahi min dzalik. Wanita di Denmark ini ngaku di bandara ketemu, bilang sama Syekh itu, tahu kalau Habib Ali wong Islam, wong pakaiannya koyo ngene. Saya adalah pembuat karikatur Nabi Muhammad. Yang membuat karikatur Nabi Muhammad. Mau enggak Syekh itu bicara sama saya? Pertama sombong wong wedok iki. Wedok sombong ya. Tapi Habib Ali gak tahu. Gak tahu merendahkan orang sama sekali. Habib, ini yang buat karikatur Nabi Muhammad, Habib. Dia tanya, bisa enggak ngomong sama jenengan? Oh monggo, silakan. Monggo, duduk. Monggo. Masya Allah. Tetap Habib Ali meskipun bisa bahasa Inggris, tetap dia pakai bahasa Arab. Teman saya yang baru masuk Islam 12 tahun yang lalu dari Manchester itu, tak tanya, wah Masya Allah ya, Ibrahimovic sekarang di tempatnya jenengan. Sopo Ibrahimovic ini? Loh gak melok bola rek wong iki rek, tak bilang. Kita di Indonesia bingung mbek bola. Iki wong Manchester dhewe lho iki. Gak ngerti Ibrahimovic. Gak ngerti Sheikh Mansur sing duwe Manchester City, gak ngerti. Oh, akeh pengikuti nak kene rek. Loh, Sheikh Mansur iku sing duwe Manchester City wong Dubai iku. Oh iya ta. Sakniki nak Manchester. Yo gak ero nak ndi Pak tak ora. Cuman DE sing duwe, makane Manchester City kan Etihad iku pesawate Syekh Mansur tak wara. Masya Allah sampean ngerti bola daripada aku. Waduh wis apa wis tobat wis. Burung ketemu adikku lho iki. Nek adikku waduh setiap pemain bola lahir tahun piro ngerti. Luar biasa nek adikku gak turu bengi ndelok bola tok wae. Terus si perempuan tadi merasa kok direspon dan orangnya senyum. Yang tadinya angkat diri mulai merendah dia. Dan dia bilang, tolong tanyakan sama Syekh. Wong sak dunya
Wong Islam sak dunia ku ngamuk be aku. Apakah Syekh enggak ngamuk be aku karena aku membuat karikatur menghina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disampaikan kepada Habib Ali Jufri. Oh ya, ngomong gitu. Sampaikan kepada dia, karena Anda enggak tahu siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Anda tahu siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti saya, niscaya Anda tidak akan menghina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh enggak rojok diamui. Betul. Coba Nabi Muhammad di Taif dilempari. Dilempari loh. Datang malaikat iku gak tego, malaikat ku gak duwe nafsu, iso gak tego. Gak tego tuh ketawa nafsu. Gak tego ndelok Nabi Muhammad dilempari, langsung menghadap kepada Allah. Ya Allah, saya malaikat penjaga gunung, tak jepit ya wong Taif dengan 2 gunung. Minta izin dulu kepada kekasihku Nabi Muhammad. Langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah minta izin kepada Allah, dan Allah bilang terserah jenengan ya Rasulullah. Kalau jenengan bilang jepit, tak jepit saat niki ya Rasulullah. Nek teko nak aku jepitan ping 3 malaikat. Dadi wong penyet. Datang kepada Aslur Rahmah, Mamba'ur Rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Luar biasa rahmatnya Nabi Muhammad. Seharusnya pewaris Nabi Muhammad juga punya sifat rahmat dong. Kalau memang Anda ngaku sebagai pewaris Nabi Muhammad, Anda harus punya sifat rahmat kepada semua manusia, kepada semua hamba Allah Subhanahu. Bagaimana sifat rahmat Nabi Muhammad? Kesempatan loh iki. Enak iki dijepit matek kabeh. Malah angkat tangan, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Ini Nabi ngajarkan kepada kita, mereka tuh nggak ngerti. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku ya Allah. Mereka nggak ngerti. Kalau mereka ngerti, saya ini nabimu, saya ini kekasihmu, saya ini diutus untuk mereka. Nggak mungkin mereka ngelempari saya. Kalau ngerti nggak mungkin. Seandainya Nabi ono nak Jombang, masa apa dilempari mbek wong Jombang? Kau akan dimuliakan sama orang Jombang. Seperti Presiden Chatnya itu. Presiden Chatnya itu masih muda, belum 40 tahun, hafal Quran. Jangankan Nabi, rambut Nabi datang ke Chatnya, disambut luar biasa sama dia. Dinaikkan di mobil, dikasih tempat yang bagus, dikasih uangnya, dibawa keliling negara Chatnya sama beliau. Rambut Nabi dihormati seperti itu oleh beliau. Apa maning Nabi? Kalau orang tahu Nabi Muhammad pasti dimuliakan, pasti disanjung. Sebagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau meludah, ludahnya itu nggak pernah totok nak tanah, nggak pernah digawe rebutan be para sahabat. Ludahnya Nabi Muhammad SAW. Wong ludahe, detik kayak ludahe kula jenengan nih. Ludah itu baunya lebih harum dari minyak wangi misik. Dan ketika dihirup lebih manis dari madu. Ludahnya Nabi Muhammad SAW. Sungguh beruntung para sahabat. Darahnya Nabi Muhammad saja diminum sama sahabat. Kamu buang kemana darah saya? Setelah Rasulullah canduk, kamu buang kemana darah saya? Saya buang di tempat yang paling aman ya Rasulullah. Kamu buang di mana? Tempat paling aman ya Rasulullah. Di mana? Saya minum ya Rasulullah. Lebih manis dari madu ya Rasulullah. Darahnya Nabi Muhammad. Nek darah kula jenengan, apa sing gelem ya? Aku canduk tiap bulan yo dibuang mbek sing nyanduk. La ilaha. Kalau tahu nggak bakal seperti itu, nggak bakal menghinakan, tidak bakal melempari Nabi Muhammad, akan menghormati dan menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW. Nah ini, Anda para santri-santriwati dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pewaris Nabi Muhammad, menjadi penerus dakwahnya Nabi besar Muhammad. Maka bawalah cara dakwahnya Nabi Muhammad. Rasulullah itu manusia yang mulia, manusia yang sangat sabar, manusia yang ilmunya sangat tinggi. Cara dakwanya sudah bagus. Kalau nggak bagus nggak mungkin umatnya yang terbanyak sedunia sampai sekarang ini. Dan nanti yang menjadi penghuni surga yang terbanyak adalah umat Nabi Muhammad. Penghuni surga itu 120 sof, 80 sof umat Nabi Muhammad SAW. Tapi sak sof itu pirang miliar, bukan sak sof masjid sampean.
1 miliar, berapa miliar pirang dalam satu sof itu? 80 sof. Penghuni surga terbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan keberhasilan dakwah beliau dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang harus perlu mujadalah, perlu debat dengan cara yang baik. Ojo ngamuk-ngamuk. Wah setan kon. Waduh. Sampean melo adabe sapa ngamuk-ngamuk iki dalam ceramah. Rasulullah gak tahu ngamuk dalam ceramah. Meskipun ceramahnya itu tegas, lugas, dan mudah difahami, gak pernah marah Rasulullah dalam ceramah. Mbak pembantu nih Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ngomong, khadam tuh Rasulullah, saya membantu Rasulullah selama 10 tahun, gak pernah ngamuk belas atas kesalahan yang saya lakukan atau atas perintah dari beliau yang belum saya lakukan. Diperintah gak dilakokno, gak ngamuk. Nas, gak enak kopi Nas, lalian Nas ini. Oh tak on gak ya kopi kok. Waduh, kan tambah rugi sampean, pecah iki nggih. Wong nek ngamuk iki ruginya banyak. Ini terakhir. Jadi perlu diingat ya para santri dan wali santri, kebanggaan bagi jenengan, anak jenengan dipilih oleh Allah menjadi tempat ilmunya Allah, menjadi pewaris Nabi Muhammad, menjadi penerus perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saran saya kepada jenengan, karena anak saya juga tak masuk no pondok semua ya. Yang satu kelas 1 SMP di Tulungagung, yang kedua masih kelas 5 SD di Pondok Pesantren Mambaul Sholihin Suci, yang ketiga baru lulus TK tahun ini akan saya masukkan di Malang, di Singosari Malang. Cek umur 6 tahun, cek lucu-lucu nih. Apa tak pondok no? Coba bisa ono adik mana melok saat ini umur mau 4 tahun. Mari ini gawe mana adik insyaallah. Nek iso duwe anak sing kathah ya. Banyak anak banyak rezeki. Iya memang jelas. Masing-masing anakku nggawa rezeki. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi, hadirin hadirat sekalian. Semoga kita dan orang yang kita cintai dengan berkat acara di pagi hari ini, semua dosa kita dan mereka diampuni oleh Allah, terutama almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Aziz. Semoga kita dan orang yang kita cintai semua kemaksiatannya dihapuskan oleh Allah, terutama almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Aziz. Semoga kita dan orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh salehah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang yang kita cintai dibahagiakan hidupnya di dunia, di kubur dan kelak di akhirat. Semoga beliau Ki Haji Abdul Aziz dibahagiakan oleh Allah di alam kuburnya. Semoga beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua jasa-jasanya dengan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal kebaikan yang dilakukan oleh para santri-santri beliau, oleh keluarga beliau, beliau juga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan orang yang kita cintai diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dan mereka cinta taat, ringan taat dan benci bahkan menjauhi segala macam kemaksiatan. Kita dan orang yang kita cintai, terutama segenap pihak yang selalu membantu Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in dan terutama segenap keluarga almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Aziz, terutama Ki Haji Sabih, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang banyak yang halal yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segenap santri-santriwati yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, diberikan ilmu yang barakah oleh Allah, diberikan pemahaman para nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk memahami ilmu yang disampaikan oleh tenaga pengajar mereka di kelas mereka masing-masing. Semoga mereka diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu sampai selesai, sampai dianggap selesai oleh segenap pengurus pondok pesantren dan mereka bisa pulang melanjutkan perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga segenap santri-santriwati yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren
tarbiyatun nasyiin diberi ilmu yang barakah oleh Allah. Segenap pengurus pondok pesantren diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap hal yang berkaitan dengan pondok pesantren juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segenap santri-santriwati yang menuntut ilmu di pondok pesantren tarbiyatun nasyiin dijadikan anak yang berbakti kepada orang tua, dijadikan anak yang bermanfaat bagi dirinya, bagi orang tuanya, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Semoga mereka menjadi tempat ilmunya Allah, menjadi pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi penerus perjuangan Nabi besar Muhammad berdakwah sebagaimana dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana mereka dimudahkan untuk menuntut ilmu, semoga mereka juga dimudahkan di dalam berdakwah di jalan Allah, dimudahkan untuk berkumpul bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Semoga kita dan orang yang kita cintai selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan zaman ini dan keburukan orang-orang di zaman ini, dari kemaksiatan dan ahli maksiat, dari ahli neraka dan amalan-amalan ahli neraka. Dan kalau sudah sampai ajalnya, semoga kita dan orang yang kita cintai dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, mudahkanlah ketika sakaratul maut lisan kami dan orang yang kami cintai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ringankanlah sakaratul maut kami dan mereka ya Allah. Jadikanlah kematian kami dan mereka sebagai rahmat, jangan adab. Mudahkanlah keluar roh dari jasad kami dan mereka ya Allah. Tunjukkan ya Allah ketika sakaratul maut, ketika nyawa kami dan orang yang kami cintai akan dicabut ya Allah, tempat kami dan mereka adalah surga ya Allah. Sehingga pada saat itu kami dan mereka rindu ingin bertemu denganmu, Engkau pun rindu ingin bertemu dengan kami dan mereka ya Allah. Keluarga kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, orang yang kami cintai yang sudah meninggal dunia ya Allah, terutama almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Aziz ya Allah. Lapangkanlah kuburan mereka ya Allah, angkatlah siksa kubur dari mereka ya Allah, berikanlah nikmat kubur kepada mereka ya Allah, jadikanlah kuburan mereka sebagai taman surga ya Allah. Luaskanlah kuburan mereka ya Allah, jadikanlah kuburan mereka sebagai tempat yang terbaik bagi mereka ya Allah. Kumpulkanlah mereka di alam barzakh ya Allah bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, para rasul, bersama para aulia dan salihin yang sudah meninggal dunia ya Allah, bersama para ulama al-amilin yang sudah meninggal dunia ya Allah. Kelak di hari kiamat bangkitkanlah kami dan semua orang yang kami cintai ya Allah, wajah, tangan, rambut, kepala, kaki bercahaya ya Allah, sehingga diakui sebagai umat oleh Nabi besar Muhammad, dikenal oleh Nabi Muhammad, berdiri di safnya Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, menikmati keindahan Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad, berkumpul bersama Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad, minum dari telaga Kautsar dari tangan Nabi Muhammad, melewati siratal mustaqim, dituntun oleh Nabi Muhammad, masuk ke surgamu ya Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Allahumma inna nas'aluka lana wa li jami'at tullab fi ma'had tarbiyatin nasyiin futuh al-arifin faqihna wa iyyahum fid din, 'allimna wa iyyahum at-ta'wil wahdina wa iyyahum ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka lana wa lahum ya Allah fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina wa iyyahum bil 'ilm wa zayyina wa iyyahum bit taqwa wa akrimna wa iyyahum wa zayyina wa iyyahum bil hilm wa akrimna wa iyyahum bit taqwa wa jammilna wa iyyahum bil 'afiyah. Allahumma arzuqna wa iyyahum al futuh wal munuh والرسوخ كما أرزقت به رجال الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك يا الله ولا لنا ولجميع الحاضرين والحاضرات ولأحبابنا وأحبابهم
خصوصا للطلاب في معهد تربية الناشئين من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك يا الله علينا وعليهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد